Namun seseorang tidak wajib berdiri dalam sholat sunnah. Jadi kalau panjenengan sholat sunnah, apalagi sholat yang rakaatnya banyak, sholat mutlak misalnya, itu kan nggak dibatasi jumlah rakaat, itu boleh dilakukan dengan duduk. Tapi akan tetap lebih sempurna kalau kita mampu, maka sholatnya sambil berdiri. Tapi secara hukum fikih, sholat sunnah boleh dilaksanakan sambil duduk, meski sebenarnya mampu untuk berdiri. Nah, jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyil karim Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah yang dimulayakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo kagem keberkahan majelis kula panjenengan saha sedaya panyuwunan ingkang insyaallah dados hajat kula panjenengan mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala kanthi fadilahipun suratul Fatihah. Kita mulai kanthi maos surah Fatihah. Ala hadiniyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi Allah tansah ijabah sedaya doa lan hajat kula panjenengan sedaya. Para jamaah, salawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga, kerabat, sahabat lan tiyang-tiyang derek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk tiyang-tiyang yang tansah derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, dalu punika kita lajengaken bab fikih. Bab fikih, ngaos fikih niku rada rada kadang kudu konsentrasi penuh. Nggih. Alhamdulillah, sing saderenge nika kitabe digital, niki kitab fisiknya sudah datang, alhamdulillah. Nggih, kula pados di mana-mana rada susah wingi pikantuk teng Sleman Yogyakarta niki. Iya, alhamdulillah. Dapat di Sleman online harganya lebih murah. Nggih, soalnya niki yang terbitan GIP itu harga satu setnya 2 juta 2.600.000 atau 2.700.000, 10 jilid. Iya, 10 kitab nih, 10 buku. Alhamdulillah di Jogja dapat yang cetakan kertas buram. Sing penting isine, mboten kertasnya nggih Pak nggih. Dapat harga satu set cuman 600.000. Selisihnya jauh sekali. Ini karena memang cetakannya berbeda. Ini cetakan dari GIP tapi tembakan. GIP tembakan, kertasnya buram. Nggih, mudah-mudahan dari yang sederhana ini kita bisa mengambil hikmah dari ilmu yang ada di dalamnya dengan kita bersama-sama belajar mengkajinya. Insya Allah ini adalah bab jilid kedua kitab Fikih Islam wa Adilatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jilid 2 ini isinya tentang bab salat, bab salat.
Dimulai dari rukun-rukun sholat yang kemarin sudah kita sempat bahas sebentar di awal pembukaan kemarin tentang rukun dan wajib sholat. Nah, ini ada di sini dicantumkan semua oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili pendapat seluruh imam madhab yang 4. Tapi untuk lebih ringkas, saya bacakan beberapa hal yang terkait dengan wajib sholat atau rukun sholat. Saya beberapa urutannya nanti saya bacakan. Ini terkait dengan beberapa dalil terkait dengan wajib atau rukun sholat yang ada. Misalnya wajibnya membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Itu berdasarkan hadis imam yang 6 dalam kitab mereka melalui riwayat dari Ubadah ibnu Samit. Bunyi hadisnya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sempurna sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kemudian para ulama menjadikannya sebagai salah satu yang wajib di dalam sholat, membaca surah Al-Fatihah. Berikutnya tentang membaca ayat ini adalah perintah Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi di dalam salat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita juga membaca surah yang lain atau ayat yang lain. Tapi perintahnya adalah bacalah apa yang mudah. Jadi membaca ayat atau membaca surat di dalam salat itu bisa dengan hafalan, bisa dengan bin nadhar. Bin nadhar itu dengan melihat mushaf. Makanya kalau di beberapa masjid dengan mirsani di depan imam itu ada napa Pak sing tempatnya Qur'ane dampar wagen Qur'ane ya gawedhe. Lah niku biasanya diwaos imam di dalam salat. Karena tulisannya besar sehingga jarak jauh ngaten ketinggal. Nah, itu diantaranya. Rasulullah juga bersabda, diriwayatkan di tempat yang lain dari riwayat dari Sa'id dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, la tajzi'u salatun illa bi fatihal kitabi wa suratin fi faridatin aw ghairiha. Salat tidak sah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah dan satu surah lain dalam salat fardu atau salat lainnya. Ini dalil yang lain yang tentang membaca Al-Fatihah dan ayat atau surat yang lain. Kemudian salah satu rukun yang nanti disepakati itu adalah tumakninah. Nah, ini yang kadang luput dari perhatian. Tumakninah ini apa Pak? Tenang. Tumakninah itu tenang dalam setiap rukun, seperti dalam rukuk, dalam sujud, dan rukun-rukun lainnya. Ukuran tumakninah itu dinilai dengan tenang dan diamnya ruas-ruas anggota pada tempatnya selama kadar bacaan tasbih pada rukuk, sujud, dan bangkit dari keduanya. Jadi tumakninah itu seluruh anggota tubuh kita itu
pada posisinya. Misalnya ketika berdiri ya berdiri, didiamkan sampai ukurannya cukup membaca tasbih ketika ruku. Misalnya tasbih ruku ini apa Pak? Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah itu ukurannya. Baru kemudian setelah tumakninah itu kita baru membaca atau melakukan rukun yang lain. Misalnya ketika berdiri baru kemudian membaca surat. Ya, ketika selesai dari rukuk misalnya i'tidal, kita berdiri sejenak baru kemudian membaca tasbihnya. Nah, itu tumakninah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangi salatmu karena kamu belum dianggap salat. Ini ceritanya terkait dengan seorang yang salat di hadapan baginda Nabi, tapi salatnya kados napa Pak? Ayam yang mematok makanan. Jadi maktul, nggih. Jadi sujud maktul, tul. Nah, begitu. Sehingga kemudian diajarkan oleh baginda Nabi kepada orang itu, idza kumta ila salati fakabbir tsumma qra ma tayassara ma'aka minal qur'ani tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma ajlis hatta tatma'inna jalisan tsumma af'al dzalika fi salatika kulliha. Jika kamu sholat, maka berdirilah dan membaca takbir. Kemudian membaca surah yang kamu anggap gampang. Setelah itu rukuk hingga posisinya benar dan tenang. Lantas berdirilah hingga benar-benar tegak. Kemudian sujudlah hingga benar-benar sujud. Setelah itu bangunlah dari sujud dan duduklah hingga benar-benar duduk. Kemudian sujud lagi hingga benar-benar sujud. Ulangi hal itu dalam tiap rakaat salatmu. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kepada rukun atau wajib salat. Ini ada beberapa perbedaan. Ada yang berpendapat rukun sholat itu ada 14. Ada yang berpendapat ada 16. Ya, misalnya mazhab Maliki berpendapat 14. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat 18. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berkata rukun salat itu ada 13. Apa saja? Yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri dalam salat fardu bagi yang mampu, membaca surah Al-Fatihah bagi setiap orang yang salat kecuali ada udzur tertentu. Kemudian rukuk, 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, duduk dalam tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi setelah tasyahud akhir, mengucapkan salam, dan yang ke-13-nya adalah ke-13-nya adalah tertib urut. Nah, itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i, perkara fardu atau rukun di dalam sholat tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Bahkan jika ia ingat dan masih dalam sholat atau beberapa menit setelah salam, maka ia harus melengkapi sholatnya lantas menambahkan sujud sahwi. Misalnya ada yang keliwat. Kita sholat
Zuhur niku pinten rakaat, Pak? 4. Nggih. Karena lupa, ternyata kita sholat baru 3 rakaat sudah salam. Nah, maka tidak cukup hanya digantikan dengan sujud sahwi ketika ingat. Tapi kita harus segera berdiri, takbiratul ihram, sholat lagi 1 rakaat. Niatnya menggenapi yang kurang. Tidak perlu mengulang sholat 4 rakaat lagi. 1 rakaat menggenapi yang kurang. Setelah itu ditutup dengan sujud syahwi karena lupa. Nah, seperti itu tata caranya. Loh, kok oleh, Pak? Ada nanti riwayatnya terkait hadis yang menyebutkan bahwa suatu hari baginda Nabi SAW sholat duhur bersama para jamaah. Ternyata waktu itu beliau sholat, saya lupa 3 rakaat atau 2 rakaat. Karena sahabat sing imami baginda Nabi rawan ngeling nih kan, gak berani mengingatkan karena yang imami baginda Nabi. Baru setelah selesai salam, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah ada perubahan rakaat dalam sholat duhur?" Loh, memangnya kenapa? Kita tadi sholat baru 2 rakaat. Oh ya sudah, baginda Nabi langsung berdiri lagi, takbiratul ihram, menambah 2 rakaat, kekurangan rakaat yang dilakukan. Jadi begitu caranya. Tadasipun nek lali, begitu ingat langsung disempurnakan, baru ditutup dengan sujud syahwi. Itu rukun, menurut madhab atau menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari imam yang 4 ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Abu Hanifah berpendapat 14. Berpendapat 14. Imam Hambali, Imam Hanafi 18, 14. Imam Hambali 14 sama dengan Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat 13. Nah, dari keempat imam ini ada, kalau diperdalam maka ditemukan ada 6 fardu atau rukun sholat yang disepakati atau yang sama pendapatnya, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca ayat atau surah Al-Fatihah, rukuk, sujud, duduk terakhir selama kadar bacaan tasyahud. Jadi 6 rukun itu, kalau di depan tadi kan dijabarkan 2 kali sujud ya dan sebagainya. Kalau di sini hanya rukuk dan sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud tidak disebutkan, tapi duduk terakhir dalam tahiyat ya, sebelum salam. Nah, di sini kemudian dijelaskan terkait dengan 6 rukun itu. Rukun yang pertama yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya seseorang yang hendak memulai sholat, ia berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Takbir ini disebut takbiratul ihram karena bagi setiap orang yang sudah mulai sholat dan membaca takbiratul ihram, maka diharamkan baginya segala sesuatu yang tadinya halal. Nah, jadi setelah takbiratul ihram itu apa-apa yang tadinya halal itu menjadi haram karena dia sudah masuk dalam sholat, seperti halnya makan, minum, berbicara, dan hal-hal yang membatalkan sholat lainnya. Jadi seperti halnya orang kalau ibadah haji, kalau sudah berpakaian ihram, juga sudah berniat apa Pak? Ihram, maka banyak yang membatalkan ketika itu dilakukan. Misalnya memakai minyak wangi. Nah, terus ngakali nih, atau solusinya bagaimana supaya tidak bau? Ya kita pakai minyak wangi dulu, baru kemudian pakai baju ihram dan baru niat ihram.
Nah, tapi kalau sudah pakai ihram dan niat ihram kemudian pakai wewangian, maka itu melanggar, melanggar. Nanti kalau melanggar itu harus kena dam. Nah, itu berat. Jadi takbiratul ihram itu dilakukan dalam posisi berdiri. Nah, bagi yang lemah atau yang tidak mampu berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Ya. Tapi bacaannya tetap memakai bahasa Arab, bukan bahasa lain. Dan ini berlaku bagi orang yang sholat sendirian. Dalil-dalil tentang takbir ini ada beberapa. Misalnya kenapa takbirnya Allahu Akbar? Ya, misalnya surah Al-Mudaththir yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Nah, ini perintahnya maka dengan takbir. Kemudian hadis Nabi, jika engkau hendak mendirikan salat maka bertakbirlah. Ini hadisnya muttafaq alaih. Dan juga sabda beliau, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, hadza innama hiya tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Dalam salat itu seseorang tidak boleh berbicara atau mengucapkan kata-kata selain tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i, takbiratul ihram itu termasuk rukun dalam sholat, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian rukun yang kedua setelah yang pertama takbiratul ihram, yang kedua itu adalah berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Dan juga dalam sholat wajib, bukan fardu. Sholat wajib itu bukan sholat fardu yang 5 waktu, ya. Jadi sholat wajib seperti sholat nazar. Nah, jadi sholat nazar itu termasuk sholat wajib. Nah, itu sebisa mungkin harus dilakukan dalam posisi berdiri sempurna. Ya. Dan beberapa dalil yang digunakan atau yang dijadikan sebagai landasan, sebagai hujah adalah Quran surah Al-Baqarah 238. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Maksudnya adalah taat atau khusyuk. Dikuatkan juga dengan sabda Nabi yang diriwayatkan Imran ibnu Husaim, sholatlah sambil berdiri. Hadis ini riwayat jamaah dan Hakim. Namun seseorang tidak wajib berdiri dalam sholat sunnah. Jadi kalau panjenengan sholat sunnah, apalagi sholat yang rakaatnya banyak, sholat mutlak misalnya, itu kan nggak dibatasi jumlah rakaat. Itu boleh dilakukan dengan duduk. Tapi akan tetap lebih sempurna kalau kita mampu, maka sholatnya sambil berdiri. Tapi secara hukum fikih, sholat sunnah boleh dilaksanakan sambil duduk, meski sebenarnya mampu untuk berdiri. Nah, jadi seperti itu, boleh. Kemudian tentang berdiri ini, orang yang sakit dan lemah tidak wajib berdiri dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena beban atau taklif itu sesuai kemampuan. Jadi orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri,
maka boleh sambil duduk. Kemudian batasan berdiri. Nah, ini seperti apa yang disebut berdiri? Nah, yang dianggap berdiri, gitu ya. Menurut mazhab Hanafi, jika seseorang meluruskan tangannya ke bawah, jadi tangannya itu lurus ke bawah dan itu tidak sampai pada lutut, itu berarti dianggap berdiri. Tapi astane niki dilurusnya ke bawah, demek dengkul, berarti tidak dianggap berdiri karena berarti bungkuk, kan gitu ya. Nah, berdiri itu pokoknya astane niki lurus ke bawah itu tidak sampai ke lutut. Itu menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Maliki dan Hambali, batasan berdiri adalah ketika bukan dalam keadaan duduk dan juga bukan dalam keadaan membungkuk seperti rukuk, melainkan berdiri tegak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian menurut mazhab Asy-Syafi'i, batasan berdiri dalam sholat itu dengan meluruskan ruas tulang punggung. Tulang punggung apa Pak? Geger. Mulai saking boyok mriki sampai gitok mriki niku lurus. Itu dianggap berdiri oleh Imam Asy-Syafi'i, nggih. Karena berdiri itu berkaitan dengan tulang punggung dan tidak disyaratkan menegakkan leher atau bahkan menunduk itu sunnah ya. Dalam sholat itu sunnahnya menunduk melihat tempat sujud. Nah, nanti ada pernah kita jumpa itu larangan dalam sholat itu diantaranya adalah menengadah. Menengadah itu apa Pak? Nangak itu tidak boleh ya. Sholat sambil nangak, tapi sambil menundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Nah, sehingga menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau berdiri itu sambil membungkuk atau miring kanan, miring kiri, sehingga tidak bisa disebut berdiri, maka itu tidak memenuhi rukun atau tidak memenuhi syarat tentang berdiri. Akan tetapi orang yang tidak mampu untuk berdiri tegak karena sakit atau memang posturnya bungkuk karena sudah lanjut usia, maka pendapat yang benar menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili adalah ia berdiri sesuai kemampuannya. Dan jika rukuk maka ia tinggal membungkuk sedikit lagi kalau memang masih mampu. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang karena usia terus posisinya sudah seperti ini, maka itu tetap dianggap sebagai berdiri. Nah, seperti itu. Karena memang pembebanan itu sesuai dengan kadar kemampuan, tidak boleh dipaksa. Nah. Sedangkan kadar lamanya berdiri itu adalah ya selama dibutuhkan membaca bacaan-bacaan ketika berdiri ya. Kemudian apakah disyaratkan berdiri sendiri dalam berdiri? Bisa dipahami nggih? Disyaratkan berdiri sendiri dalam berdiri. Maksudnya pripun Pak? Maksudnya ketika berdiri itu tidak senden atau tidak ditopang oleh sesuatu yang lain, itu namanya berdiri sendiri. Nah, kalau senden itu berarti berdiri tidak berdiri sendiri, tapi berdiri karena ditopang oleh yang lainnya. Ya, ulama fikih itu sampai ngaten iki, Pak. Mandak ngadeg ngono ya dibahas ngadege sing piye? Kudu ngadeg dhewe apa ngadeg diselendekne apa ngadeg? Karena meskipun diselendekne kan tetap ngadeg namine nggih. Nah, seperti itu dibahas. Ulama Syafi'i berkata, tidak disyaratkan berdiri sendiri dalam berdiri. Boleh berdiri sambil bersandar karena masih dianggap berdiri. Namun hukumnya makruh menurut Asy-Syafi'i. Ya, jadi kalau bisa ya pas salat nggih mboten usah semende. Napa semende nggih niku pas posisine pinggir tembok kepesel nyowenden. Boleh tapi hukumnya apa, Pak? Makruh.
Pas zaman Kanjeng Nabi napa kedadosan terjadi nggih ketika sholat malam baginda Nabi itu biasanya lama, sholatnya panjang. Sehingga kemudian para sahabat itu dalam hadis itu disebutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau membuat tali yang diikatkan di tiang masjid yang kemudian ketika beliau berdiri itu berpegangan pada tali itu. Biar gak guling gitu nggih. Nah, itu kemudian oleh baginda Nabi diingatkan ya, berdirilah sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya berdiri terkait dengan orang sakit. Ya, jadi orang sakit itu bagaimana berdirinya? Atau kapan wajibnya berdiri itu gugur? Artinya tidak lagi wajib berdiri sebagai rukun dalam sholat. Yeah. Para ulama sepakat bahwa wajibnya berdiri dalam sholat fardu dan sholat sunnah itu gugur bagi orang yang lemah dan tidak mampu berdiri. Nah, dalilnya adalah hadis riwayat Imran tadi, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk. Jika tidak mampu duduk maka sholatlah sambil berbaring miring. Nah, jika ia mampu berdiri namun hanya bacaan satu ayat maka ia harus melakukannya. Jadi misalnya berdirinya itu hanya mampu sebentar, misalnya saat membaca satu ayat, maka dia secara fikih diwajibkan berdiri membaca satu ayat itu, kemudian dilanjutkan sambil duduk. Nah, seperti itu. Oke. Di antara kondisi-kondisi lemah, tadi kan orang yang lemah dan tidak mampu itu boleh tidak sholat sambil berdiri. Kondisi-kondisi yang menggugurkan kewajiban berdiri dalam sholat adalah kondisi misalnya dalam perawatan ya, seperti orang yang darahnya akan mengalir dari lukanya jika ia berdiri, atau seseorang yang dalam perawatan mata yang mengharuskan dia telentang ya, ketika orang habis operasi katarak itu kan nggak boleh dingklu nggih. Nah, itu maka dia tidak wajib berdiri ya. Dia tidak wajib rukuk dan sujud karena memang tidak mampu. Perawatan seperti ini menjadi pengecualian. Misalnya juga dalam kondisi orang yang memiliki penyakit beser. Nah, itu kalau berdiri bahaya, itu rentan gitu ya. Nah, seperti itu. Yang jelas adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan ketika sholat itu dilakukan sambil berdiri, maka itu justru akan menyebabkan kesulitan atau bahkan mengancam batalnya sholat karena sebab yang lain. Nah, itu maka kewajiban untuk berdiri itu menjadi gugur. Nah, seperti itu. Sehingga kita harus tahu kapan kita boleh ya, tidak berdiri, atau bagaimana sholat yang lebih sempurna. Kemudian tata cara sholat orang yang lemah atau yang sakit ya. Jadi ulama relatif tidak berbeda dalam hal ini ya. Misalnya yang pertama, jika orang yang sakit itu mampu untuk berdiri, maka kewajibannya tidak mampu untuk berdiri, maka kewajibannya gugur seperti tadi sudah dibahas. Nah, bagi orang sakit tidak boleh meletakkan bantal atau sejenisnya ke wajah untuk sujud ya, jadi tidak boleh. Misalnya karena nggak bisa sujud, bantalnya ditempel ke lah, itu tidak boleh ya. Cukup dengan isyarat ya, dengan isyarat. Atau kalau bisa lebih sempurna adalah sujud di tempat di bawah ya, di bawah.
Jadi diriwayatkan Rasulullah SAW pernah menjenguk orang sakit yang sedang sholat menggunakan bantal untuk sujud. Lantas beliau mengambil dan membuangnya. Kemudian orang yang sakit tadi mengambil kayu untuk mengganti bantal, namun Rasul kembali mengambil dan membuangnya. Lantas beliau bersabda, "Shalli alal ardi in istata'ta wa illa fa'au napa nggih fa'au mi'a ima'an waja'al sujudaka ahfadu mir ruku'ika." Salatlah di atas tanah jika mampu. Jika tidak, maka pakailah isyarat dan jadikan isyarat untuk sujudmu lebih rendah dari isyarat untuk rukuk. Nah, jadi ketika misalnya kita duduk, rukuk sujudnya dengan isyarat. Rukuk sakmenten, sujudnya lebih rendah. Nah, itu isyaratnya begitu. Ini enggak perlu kemudian ngambil benda terus tempelkan. Enggak boleh, nggih. Jadi sampai seperti itu. Nah, kalau tidak mampu duduk maka boleh berbaring. Berbaringnya sambil miring. Ya, miring menghadap ke arah kiblat. Seperti itu. Tata cara sholat bagi orang yang berat atau dalam kondisi sakit. Nah, sedangkan secara detail menurut Imam Asy-Syafi'i ada 7 tata cara orang sholat dalam kondisi sakit. Yang pertama, menurut Imam atau mazhab Asy-Syafi'i, jika seseorang sudah tidak mampu berdiri dalam sholat fardu namun tulang punggungnya masih bisa tegak, maka ia melaksanakan sholat sambil membungkuk, karena yang mudah dilakukan tidak jadi gugur karena adanya kesulitan. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i kalau masih bisa itu sambil membungkuk ya, tapi kalau sulit ya tadi itu, ini kalau masih bisa, okay. Jika seseorang sudah tidak mampu berdiri sama sekali, maka boleh sholat sambil duduk sesuai kemampuannya. Ia boleh rukuk dengan menghadapkan dahinya ke arah kedua lututnya, namun yang lebih afdal dan lebih sempurna adalah dengan menghadapkannya ke arah sujud. Nah, ukuran menghadap ke bawah saat rukuk dan sujud bisa dikira-kirakan sendiri sesuai ukuran rukuknya orang sholat sambil berdiri. Nah, jadi isyaratnya tadi bisa dikira-kira, nggak harus seperti orang yang betul-betul rukuk dan sujud. Ya, jadi misalnya duduk di atas kursi, yang sering kan begitu ya, maka rukuk dan sujudnya dibedakan ukurannya. Dalam? Nggih. Kemudian secara umum ya tadi itu nggih, untuk kondisi ini, jika sudah tidak mampu sholat sambil duduk, maka ia wajib sholat sambil berbaring miring menghadap kiblat. Jika sambil berbaring juga tidak mampu, maka boleh sholat sambil telentang, namun tetap wajib mengangkat kepala menghadap kiblat meski dengan bantuan bantal. Jadi kalau sudah berbaring itu sudah telentang itu kepalanya apa Pak? Diganjel. Nah, seperti itu. Jika semua hal di atas tidak mampu dilakukan, maka ia boleh sholat dengan isyarat mata untuk semua gerakan sholat. Jika tidak mampu melakukannya juga dengan isyarat mata, maka ia sholat dengan hatinya. Nah, seperti itu. Oke, itu tentang berdiri. Kita cukupkan rukun yang kedua, dan insyaallah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan ketemu dengan rukun yang ketiga, yaitu membaca surah bagi yang mampu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan secara fikih yang kita bahas tadi itu menjadi pengetahuan, menjadi pencerah bagi ibadah yang kita lakukan.
Sehingga ibadah yang kita lakukan itu kemudian berdasarkan atas ilmu, bukan hanya sekedar wong liyane ngono is melok ngono. Nah, tidak seperti itu, tapi kita tahu bahwa oh ternyata secara fikih seperti itu hukumnya. Sehingga insya Allah secara kualitas salat kita, ibadah kita akan lebih baik dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh kita yang akan kita petik hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.